Oke anak-anak, setelah kita mempelajari materi tadi, ada yang masih bingung tentang materi passing pada bola basket? Apakah ada yang ingin bertanya? Kan kita tadi mempelajari tentang bounce pass, chest pass, dan overhead pass. Nah, di situ apakah masih ada yang dibingungkan antara bagaimana cara melakukan overhead pass yang benar, chest pass yang benar, dan bounce pass yang benar? Bisa ditanyakan? Mungkin Saya, Pak, Bapak akan menjawabnya. Ya, bagaimana mau Mbak tanya, Evelyn? Ya, jadi kalau misal bounce pass itu sebaiknya eh, jarak pantulannya itu seberapa sih, Pak, yang efektif dan yang bagus kayak gitu loh, biar tepat sampai ke sasaran kayak gitu. Makasih. ya sama-sama. Oke, Bapak akan mencoba menjawabnya ya. Untuk bounce pass sendiri lebih efektif digunakan kan apabila ada lawan yang lebih tinggi daripada kita. Nah, itu untuk ukuran lawannya. Dan untuk jarak yang pas melakukan bounce pass sendiri itu tidak terlalu jauh. Karena apabila terlalu jauh itu akan susah diterima oleh teman kita. Ya. Untuk jaraknya sekisar antara 3 sampai 5 meter atau mentok-mentok bisa sampai 10 meter lah seperti itu. Gitu ya. Karena apabila nanti terlalu jauh maka bounce pass sendiri itu akan tidak berjalan dengan lancar. Maksudnya kawan kawan kita akan susah menerima bola yang telah kita operkan secara bounce pass seperti itu. Seperti itu Baik, Mbak Eve. berarti kalau bounce pass itu buat passing jarak pendek ya, Pak? Ya, untuk bounce pass sendiri itu lebih ke passing jarak pendek. Baik, terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada yang Saya ditanyakan Pak lagi? mau bertanya Pak. Oke, Mas Gracius, apa? Eh, saya mau nanya Pak. Jadi kalau untuk bounce pass sendiri Pak, ada bentuk latihan yang bisa dapat kita gunakan sih Pak? Kayak tolong Bapak jelasin kayak gimana sih bentuk latihan yang cocok untuk bounce pass agar lebih lebih efektif Pak nanti kalau pas lagi main Pak. Ya, seperti itu ya. Oke, untuk bounce pass sendiri, untuk model latihannya, nah kita belajarnya dari jarak yang jarak paling dekat seperti itu. Misalnya kita dengan teman kita belajar dari jarak 1 meter. Nah, kemudian untuk kedepannya itu semakin lama semakin diperlebar jaraknya. Seperti itu. Untuk apa namanya? Untuk latihannya sendiri itu harus diefektifkan seperti itu ya. Jangan setengah-setengah ketika latihannya. Nah, kemudian untuk alat-alatnya ya kita bisa pergunakan alat seadanya apabila apabila kalian mempunyai untuk apa namanya? Untuk latihan digunakanlah kon itu. Untuk apa? Untuk membuat jarak kalian seperti itu apa untuk apa namanya membatasi jarak kalian. Dan apabila tidak ada ya pakai alat seadanya aja seperti itu. Siapa? Siapa? Oke Mas Gracius, ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Saya Pak Guru mau tanya. Oh ya Mas Hafid, bagaimana? Jadi kan tadi untuk bounce pass itu efektif untuk jarak pendek. Nah, kemudian untuk apabila posisi kita dan teman kita jauh gitu, jaraknya jauh, itu yang efektif itu menggunakan passing apa ya Pak? Chest pass atau overhead pass gitu Pak? Oke, pertanyaannya apa passing apa yang lebih cocok digunakan atau lebih efektif digunakan ketika teman kita berada jangkauannya lebih jauh gitu ya, jauh gitu kan? Nah, untuk
operan yang menggunakan yang perlu jarak jauh itu lebih menggunakan overhead pass seperti itu. Nah, karena jangkauan ketika kita menggunakan overhead pass itu lebih besar daripada menggunakan chest pass atau bound pass seperti itu. Nah, untuk chest pass sendiri bisa digunakan untuk operan jarak jauh, tapi lebih efektif apabila kita menggunakan overhead pass seperti itu. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mas David. Ada lagi? Ya, ini ya, Bapak ingin menguji pemahaman kalian tentang chest pass itu sendiri ya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi kan, bound pass lebih sering digunakan untuk jarak yang dekat dan overhead pass digunakan untuk jarak jauh. Nah, untuk chest pass itu sendiri itu lebih cocok digunakan untuk apa? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak, Ya, mau coba menjawab. ya, Kalau Mbak Evi? kalau menurut saya chest pass itu lebih cocok buat jarak pendek, karena kalau misal chest pass digunakan buat jarak jauh sebenarnya juga bisa sih, Pak. Tapi kalau buat pemula itu sebaiknya chest pass itu digunakan buat jarak pendek karena powernya pasti masih kurang seperti itu, Pak. Oke, benar, Mbak Evi. Benar sekali seperti itu. Ada yang mau menambahkan atau menyanggah atau apa? Mungkin Mas Hafid bisa menambahkan. Kalau menurut saya itu sama kayak Mbak Eve, tergantung power kita saat melakukan passing. Jadi itu chest pass itu bisa digunakan untuk operan jarak jauh ataupun pendek, tergantung situasional di lapangan. Kalau kita sedang menghadapi musuh, di depan kita ada musuh atau teman kita dijaga, nah itu yang baik itu bagaimana. Kalau untuk chest pass itu sendiri kan passing cepat, nah itu untuk fast break itu sangat baik, tapi lebih efektif chest pass itu digunakan untuk jarak pendek begitu Pak, karena tergantung dengan power gitu Pak. Oke, terima kasih Mas Hafid sama Mbak Evelyn sudah menjawab pertanyaan dari Bapak tadi. Semua yang dikatakan Mbak Evelyn sama Mas Hafid itu benar sekali. Bahwasanya untuk chest pass sendiri itu lebih sering digunakan untuk jarak pendek. Karena apa? Karena chest pass itu sendiri fungsinya untuk operan-operan cepat. Seperti itu kan ya? Ya, itu untuk menyerang atau untuk menggocek lawan itu lebih sering menggunakan chest pass itu sendiri. Karena chest pass itu efektif sekali apabila kita menggunakan serangan cepat seperti tadi yang Mas Hafid bilang untuk fast break ataupun serangan-serangan 1-2 seperti itu ya. Tiki taka kalau dalam sepak bola itu lebih sering disebut tiki taka itu. Itu untuk chest pass ya. Ya. Itu adalah materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini seperti itu. Semoga kita paham akan materi tersebut.